Dalam hal ini pidana bisa menyasar dua pihak, yaitu pihak yang diduga memalsukan dan pihak yang menuduh secara tidak. Itu kalau satu aset aja, misal kurang daftar sertifikat. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Kali ini saya akan kembali membahas mengenai royalti musik yang lagi heboh gitu ya. Iya, heboh. Ya, sudah saya pernah ulas 2 kali ya. Pertama mengenai soal kasus Agnes Monica yang kena diputuskan harus bayar denda 1,5 miliar karena apa itu ya, nyanyikan lagu Bilang Saja, katanya tanpa izin kepada penciptanya. Tapi akhirnya MA memutuskan mengabulkan permohonan kasasi Agnes Monica sehingga dia tidak usah bayar denda 1,5 miliar. Oke? Nah, ada lagi nih yang heboh nih. Nah, kita lihat dulu ini satu nih ya. Ada di Instagram. Instagram ini mengambil sumber dari medcom.id ya, berita tentang LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional, yang menyatakan mainkan lagu Indonesia Raya wajib bayar royalti. Wih, mainkan lagu Indonesia Raya wajib bayar royalti. Nah, kita lihat nih beritanya nih. Katanya, Komisioner LMKN bidang collecting dan lisensi Yesi Kurniawan mengatakan pihak yang memainkan lagu Indonesia Raya untuk tujuan komersial harus tetap membayarkan royalti hak cipta kepada LMKN. Misalnya, dinyanyikan di orkestra, simfoni, begitu ya. Dia mainkan dengan itu, maksudnya di pertunjukan tersebut, itu semua harus gitu ya, membayar melalui LMKN. Kata Yesi ini ketika dihubungi oleh medcom.id beberapa waktu lalu ya. Kemudian dinyatakan lagi oleh Yesi bahwa itu dari penggunaan komersial seperti lagu-lagu kebangsaan yang digunakan oleh orkestra, simfoni, yang begitu-gitu itu semua bayar katanya. Oke, lanjut. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan, tertulis katanya ya, lagu Indonesia Raya adalah ciptaan Wage Rudolf Supratman yang telah meninggal dunia pada 17 Agustus 1938. Wih, tepat pada hari kemerdekaan ya, 1938. Menurut Yesi katanya ya, ahli waris dari mendiang Wage Rudolf Supratman telah memberikan kuasa hak ciptanya kepada Lembaga Manajemen Kolektif Yayasan Karya Cipta Indonesia atau KCI ya. LMKN pun menyalurkan royalti lagu Indonesia Raya ke lembaga tersebut. Maksudnya disalurkan ke KCI katanya. Seingat saya, kata Yesi ya, ahli waris dari WR Supratman itu memberikan kuasanya kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia. Nah, kita, maksudnya LMKN, menyalurkan royaltinya ke sana. Saya baca berita ini, saya geleng-geleng kepala gitu. Ini komisioner LMKN ngerti nggak yang namanya public domain? Nah, info ya buat anda semua biar tambah cerdas nih. Public domain adalah suatu sebut saja status lah, sebut saja ya, atas sebuah karya cipta yang mana penciptanya sudah meninggal lebih dari 70 tahun.
Nah, kalau kita lihat di sini, W.G. Rudolf Supratman meninggal dunia 17 Agustus 1938. Artinya, setelah 17 Agustus 2008, 70 tahun sejak dia meninggal, itu bebas royalty. Itulah yang dimaksud dengan public domain. Jadi saya bingung sama LMKN, khususnya komisionernya ini yang namanya Pak Yesi. Tadi siapa itu ya? Yesi Kurniawan ya. Ya. Yang bilang menyanyikan lagu Indonesia Raya harus bayar royalty. Kok komisioner lembaga manajemen kolektif nasional nggak ngerti gitu ya definisi public domain? Mohon maaf, ini menurut saya memalukan. Ini lembaga yang dibentuk berdasarkan undang-undang tapi nggak ngerti. Aduh, bener-bener deh. Bener ini loh. Nah, kalau sudah meninggal 70 tahun, sekali lagi itu sudah jadi public domain. Tidak perlu bayar lagi royalty. Begitu juga lagu-lagu internasional. Contoh, We Wish You a Merry Christmas, penciptanya juga sudah meninggal 70 tahun. Anda nyanyikan itu nggak bayar royalty. White Christmas kalau tidak salah juga penciptanya sudah meninggal lebih dari 70 tahun. Menyanyikan lagu itu tidak bayar royalty kepada siapapun. Oke, jadi ini masukan nih kepada Pak Yesi Kurniawan. Tolonglah ya, statementnya itu yang benar. Terakhir sih saya dengar katanya sudah dikoreksi. Tapi oke lah, kan saya berdasarkan berita ini. Nah, berhubungan dengan itu, mengenai lagu Indonesia Raya yang selalu dinyanyikan setiap kali pertandingan sepak bola mau dimulai kan, dalam hal ini yang dinaungi oleh PSSI, pastilah. Di beberapa seminar, di beberapa pertemuan, biasanya lagu Indonesia Raya juga dinyanyikan di awal acara. Kalau pertandingan sepak bola sudah hampir selalu sebelum pertandingan itu dimulai dinyanyikan lagu Indonesia Raya itu. Begitu juga di dalam momen-momen pertandingan antar negara gitu ya. Misalnya Indonesia menang. Biasanya, apalagi jadi juara 1 gitu ya, atau juara 2 atau juara 3, itu lagu kebangsanya dinyanyikan. Setidaknya instrumentalianya. Iya kan? Nah, oleh karena itu Erick Thohir nih meradang nih. Kita lihat nih berita di iNews ID. Ya, ini berita kapan? Ini berita kemarin ini, Senin 18 Agustus. Tegas katanya, PSSI tak kompromi soal hak cipta lagu nasional di laga Timnas Indonesia katanya. Nah, Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI bilang federasi yang dipimpinnya tidak akan pernah kompromi soal hak cipta lagu dalam sepak bola Indonesia. Dia katakan bahwa federasi akan selalu sejalan dengan kebijakan pemerintah agar penggunaan lagu di stadion manapun ajang resmi timnas sesuai aturan hukum. Kalau memang harus bayar royalty, ya bayar. Misalnya timnas itu menyanyikan lagu Ari Lasso gitu. Ari Lassonya masih hidup. Misalnya ini ciptaan Ari Lasso gitu ya. Bayarlah ke Ari Lasso, itu benar harus. Ini lagu Indonesia Raya yang penciptanya sudah meninggal, sudah jadi public domain. Dikatakan lagi bahwa sikap tegas ini disampaikan oleh Pak Erick Thohir setelah melakukan koordinasi dengan Menteri Hukum, yaitu Pak Supratman Andi Aktas Senin kemarin, 18 Agustus. Kemudian dalam bernegara katanya semua ada aturannya. Saat berdiskusi dengan Menteri Hukum saya tegaskan, maksudnya Pak Erick menegaskan, PSSI mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam hal ini penarikan royalti yang memang harus ditarik. Sudah pernah saya bahaskan sebelumnya ya. Iyalah, zaman dulu ketika orang pencipta lagu menciptakan lagu cuman dibayar, kalau menurut Bung Enteng itu zaman kuda gigit besi kali ya, 50.000, 100.000, atau ya ini 1 juta deh, 2 juta deh, udah gitu dadah. Produsernya
memproduksi lagu itu dalam bentuk kaset, CD gitu ya. Untungnya besar, tapi pencipta cuma dibayar tadi antara 50.000 sampai 2 juta misalnya, atau berapalah gitu ya. Nah, itu di peraturan manapun, di negara manapun, si pencipta lagu harus diberikan royalti kalau lagunya diputar untuk kepentingan komersial. Jadi jangan lagi Anda bilang, apa itu narik royalti? Memang itu memang aturan. Ya kalau nggak mau bayar royalti gampang sih, nggak usah putar lagu. Atau putar suara burung lah. Ya, gratis itu suara burung. Kalau ada yang bilang bayar lagi, nggak ngerti dia tuh aturan. Ya, oke. Atau Anda cari lagu instrumentalia yang karya ciptanya dia tidak daftarkan ke LMK manapun. Ya, Anda langsung berurusan dengan orang itu. Udah, saya pakai lagu kamu, daripada saya bayar mahal, saya bayar agak murah, boleh nggak? Boleh aja. Selama dia tidak memberikan haknya kepada LMK manapun, boleh. Oke? Atau Anda bikin lagu sendiri, Anda putar sendiri, nggak kena bayaran. Oke, lanjut ya. Beliau dalam hal ini Menteri Hukum menyampaikan bahwa lagu kebangsaan sudah jelas menjadi public domain. Ayo lu, hayu lu. LMKN mau melawan Menteri Hukum. Jadi sehingga tidak perlu diperdebatkan lagi. Ya kalau sudah public domain tidak perlu bayar royalti. Dikatakan lagi, PSSI ingin memastikan sepak bola nasional tidak hanya jadi hiburan tetapi juga sarana untuk menjaga martabat bangsa. Itu sebabnya segala bentuk penggunaan lagu komersial di stadion harus tunduk pada mekanisme hak cipta. Iya, kalau lagu komersial, ya tadi contoh yang saya sebut, bukan mempromosikan Ari Lasso nih ya, kan juga lagi ada masalah dia dengan WAMI. Ya kalau itu diputar, ya tunduk sama mekanisme hak cipta. Tapi lagu kebangsaan, khususnya Indonesia Raya, itu sudah public domain. Karena Wage Rudolf Supratman itu sudah meninggal 17 Agustus 1938. Lebih dari 70 tahun yang lalu. Oke? Nah, kemudian di investor .id kemarin pun Erick Thohir menegaskan lebih tegas gitu. Erick Thohir pastikan nyanyikan lagu Indonesia Raya tak dikenai royalti. Mati loh. Memang harus begitu. Nggak perlu bayar karena public domain. Tadi kan komisioner dari LMKN Pak Yesi Kurniawan bilang kalau dinyanyikan dalam bentuk simfoni bla 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 bayar. Enggak bayar. Memang ada satu hal yang bisa jadi celah untuk LMKN menarik royalti. Jadi begini, royalti itu ada dua, khususnya untuk yang gampang aja nih ya, yang gampang aja, padahal ada yang ruwetnya lagi. Contoh, untuk kafe-kafe gitu ya, hitungannya per kursi. Untuk hak cipta, 60.000 per kursi per tahun. Ada lagi hak terkait juga 60.000 per kursi per tahun. Jadi di total 120.000 per kursi per tahun ya, yang terdiri dari hak cipta dan hak terkait. Kalau Anda punya kafe yang kursinya ada 10 saja, kafe kecil ya, artinya Anda 1 tahun harus bayar ya royalti lagu itu selama Anda putar lagu-lagu yang berlisensi, yang artisnya dan produser musiknya itu mendaftarkan haknya kepada LMK tertentu. Anda harus bayar tuh 10 kursi kali 120.000, artinya 1,2 juta per tahun. Nah misalnya ini contoh ekstrim lah ya, Anda jiwa kebangsaannya tinggi sekali, Anda putar tuh lagu Indonesia Raya dari pagi sampai malam itu terus. Ini contoh absurd lah ya. Ini contoh untuk bikin lebih nyos gitu ya. Anda putar terus, mau bosen kayak putar terus itu Indonesia Raya. Atau plus lagu-lagu lain yang public domain. Kalau Indonesia Raya terus orang mau ini juga ada ya, pusing nih kok lagu ini nggak berhenti gitu ya. Putar itu semua lagu-lagu yang public domain.
Yang pasti 60.000 yang untuk hak cipta Anda nggak harus bayar. Jadi kalau ada ditagih, Anda bisa gugat balik itu LMKN. Yakin saya. Karena hak ciptanya sudah tidak berlaku alias sudah jadi public domain karena pencipta musiknya sudah meninggal 70 tahun lalu. Jadi menjelang Natal misalnya ya, Anda putar We Wish You a Merry Christmas, White Christmas, hak untuk yang 60.000 itu, yang untuk hak ciptanya, Anda tidak harus bayar. Tapi kalau lagu Merry Christmas tadi atau White Christmas itu, ini contoh aja ya, saya ini cuman ngira-ngira gitu ya. Lagu itu direkam oleh Sony Music misalnya. Nah, Sony Music misalnya memberikan kuasa kepada LMK tertentu, Anda bayar yang 60.000-nya, hak terkaitnya saja. Nggak berhak itu LMKN tetap nagih 120.000. Nah, itu Anda harus cerdas. Ya. Nah, tapi kan kontraknya itu kan 1 tahun gitu ya. Yang sudah dihitung 120.000. Padahal di Desember Anda kebanyakan putar lagu-lagu Natal yang public domain. Seharusnya tidak boleh dikenakan 120.000, hanya 60.000. Oke? Nah, memang ada celah di sini. Kalau lagu Indonesia Raya itu diputar dari rekaman yang diproduksi oleh X Record misalnya. Saya nggak tahu ya siapa yang pernah merekam lagu Indonesia Raya itu, misalnya X Record atau X Music. Dan itu didaftarkan ke LMK tertentu. Nah, yang harus dibayar adalah hak terkaitnya saja. Karena memperdengarkan lagu yang sudah direkam dalam bentuk fonograf. Itu bisa. Tapi kalau Anda rekam sendiri apalagi, yang nggak bisa ditagih lah. Ya. Jadi jelas ya, kalau dikatakan memainkan lagu Indonesia Raya dalam bentuk simfoni harus bayar royalti ke LMKN, no way. Karena penciptanya sudah meninggal. Dan bukan memutarkan rekaman musik, memainkan dalam bentuk simfoni. Atau dalam upacara-upacara atau seminar-seminar yang memungut bayaran, dianggap komersial gitu ya. Tapi dinyanyikan pakai iringan musik, organ lah gitu ya. Nggak perlu bayar royalti. Nangkap? Nah, konten ini saya buat ya salah satunya untuk mengedukasi Anda lebih dalam lagi atau lebih lebar lagi mengenai hak cipta dan royalti yang harus dibayar atas sebuah musik, khususnya untuk musik yang public domain yang sudah tidak perlu dibayar lagi. Oke, jadi sudah tambah cerdas ya. Itu saja dari saya, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.